Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabu syarr wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana adid nifaq, Allahumma saffi qulubana kama safaita quluba awliyaik. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wal najata minan nar. Amma ba'd. Hadirin hadirat, para jamaah, orang tua kami semuanya yang hadir di majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa para sesepuh, para kiai yang hadir di majelis ini, Bapak Ki Haji Mamat dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hayah II, Kepala Sekolah MTS, tim dakwah, ketua tim dakwah, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Nurul Hayah ini, di Pondok Pesantren Nurul Hayah ini, untuk melakukan satu acara yang mulia, yang agung, yang selalu dikenal di dalam sejarah Islam, di dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Semua umat Nabi Muhammad SAW dari masa ke masa, dari waktu ke waktu memperingati Isra wal Mi'raj dan dijadikan sebagai awal kebangkitan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat yang besar, satu kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'rajkan. Tapi itu semuanya bukan gratis. Itu diberikan oleh Allah setelah melalui proses yang panjang, setelah melalui perjuangan yang sangat dahsyat, yang mana Nabi Muhammad SAW sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah, orang-orang kafir selalu menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, paman beliau Abu Talib, istri yang tercinta Khadijatul Kubra, meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam sejarah diterangkan Rasulullah SAW tidak pernah menangis di saat atau meneteskan air mata, menangis sedih karena ditinggal oleh putra dan putri beliau. Akan tetapi di saat Siti Khadijah meninggal, Rasulullah menangis dan meneteskan air mata karena kesedihan. Itu bukti cintanya kepada Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Rasulullah SAW mencintai Khadijatul Kubra bukan karena tanpa alasan, enggak, tapi ada alasan yang kuat. Bagaimana tidak? Di saat orang-orang kafir menyakiti Rasulullah, orang yang pertama kali membela Nabi Muhammad adalah Khadijatul Kubra. Di saat orang-orang pelit mengeluarkan uangnya, harta bendanya untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad, maka Sayyidina Khadijatul Kubra memberikan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di dalam sejarah diterangkan, setelah Rasulullah SAW berjuang atau menyampaikan agama ini kepada umat Nabi Muhammad, kepada orang kafir Quraisy, kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah Khadijatul Kubra
Dan kita tahu bagaimana rumah Rasulullah SAW. Rumah Rasulullah itu sederhana sekali, ya, tidak seperti rumah yang kita tempati. Maka atapnya kalau di musim hujan bocor, kalau di musim dingin kedinginan, kalau di musim panas kepanasan. Itulah rumah Nabi Muhammad SAW. Maka setelah Rasulullah SAW berdakwah lalu pulang ke rumah Khadijatul Kubra. Tapi ingat, di saat beliau berdakwah ditolak oleh orang kafir Quraisy, tidak sekedar menolak perjuangan Nabi Muhammad, tapi malah mereka menyakiti, bahkan ingin berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW duduk di samping Siti Khadijatul Kubra, yang mana saat itu beliau sedang menyusui putri tercinta Fatimah Zahrail Batul. Kemudian Rasulullah SAW sambil tiduran di samping Khadijatul Kubra sampai apa? Sampai beliau ketiduran. Kemudian apa? Kemudian Khadijatul Kubra memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Dipandang terus sambil meneteskan air mata, dan tetesan air mata ini jatuh mengena wajah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad pun bangun tampak disengaja, melihat Siti Khadijah menangis seraya berkata, "Wahai istriku yang tercinta, kenapa kau menangis? Kenapa kau meneteskan air mata? Apakah engkau menyesal setelah menjadi istriku? Apakah engkau merasa rugi setelah menjadi istriku, yang mana engkau sebelumnya orang yang dimuliakan oleh kaummu? Engkau adalah saudagar kaya, engkau punya kedudukan di hadapan orang kafir Quraisy, tapi setelah engkau menikah dengan aku, mereka merendahkanmu, mereka menghinamu, engkau tidak punya kekuasaan apapun. Apakah kau menangis karena itu?" Apa jawaban Khadijatul Kubra kepada Nabi Muhammad SAW? "Ya Rasulullah, bukan karena itu ya Rasulullah. Itu tidak ada artinya bagiku ya Rasulullah. Akan tetapi yang aku pikirkan di saat aku memandang wajahmu, di saat engkau berjuang setelah aku meninggal nanti ya Rasulullah, dan engkau akan melewati satu jembatan, kau akan melewati satu tempat, kemudian engkau tidak menemukan jembatan, maka gali kuburanku, ambil tulang-tulangku untuk jadikan jembatan, sehingga engkau bisa berjuang menyampaikan agama ini di hadapan umat Nabi Muhammad SAW, di hadapan umat ini." Ini makna perjuangan Siti Khadijatul Kubra. Siti Khadijatul Kubra sebelum menikah dengan Nabi Muhammad penuh dengan harta benda yang melimpah. Bahkan di dalam sejarah diterangkan 2/3 kekayaan orang Mekah itu dimiliki oleh Khadijatul Kubra. Tapi setelah menikah dengan Nabi Muhammad tidak punya apa-apa. Bahkan diterangkan dalam sejarah Sayyidina Khadijatul Kubra itu memakan daun-daun dari pohon-pohon itu selama 3 hari, sampai beliau sakit, sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena berjuang untuk membela Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy membujuk Khadijatul Kubra. Orang kafir Quraisy menyakiti Khadijatul Kubra agar apa? Agar Khadijatul Kubra ini berbicara kepada Nabi Muhammad dan memberhentikan perjuangan Nabi Muhammad, tapi beliau tetap mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itulah istri yang tercinta. Maka tidak heran di saat beliau meninggal, yang ada adalah apa? Rasulullah menangis dan meneteskan air mata. Kalau logika berpikir Bu, kalau sekarang Rasulullah umur berapa menikah dengan Khadijatul Kubra, Bu? Umur 25. Khadijah umur berapa? 40 tahun. Di saat Khadijah meninggal umur 60 tahun, Rasulullah masih umurnya berapa? 45 tahun. Normalnya orang seneng nggak, Bu? Kalau ada seorang laki-laki umurnya masih 45 tahun, istrinya umur 60 tahun meninggal, seneng nggak? Seneng nggak, Bu? Nah, bisa menikah lagi setelah itu dengan yang muda.
Itu normalnya orang, tapi Rasulullah SAW di saat ditinggal oleh Khadijah, beliau menangis dan meneteskan air mata. Kenapa? Karena beliau yang berjuang membela Nabi Muhammad SAW. Maka setelah wafatnya Khadijatul Kubra, setelah wafatnya paman Nabi Muhammad, Rasulullah SAW penuh dengan kesedihan. Setelah itu apa? Allah Isra Mi'rajkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah ini bukan gratisan. Diberi kenikmatan yang besar ini bukan gratisan, tapi setelah melalui perjuangan yang sangat dahsyat, setelah ditinggal oleh istri beliau yang tercinta, setelah ditinggal oleh paman yang tercinta yang membela perjuangan Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Alladzi asra, yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW di malam hari minal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini menunjukkan, Bu, ya. Jadi kalau perjalanan itu perjalanan yang baik, kalau ziarah yang baik. Maka Rasulullah ziarahnya kemana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yang baik-baik. Nah, kalau zaman sekarang ini masya Allah ya, ini perubahan zaman ini. Kalau sekarang umroh, setelah umroh kemana, Bu? Ke Dubai. Setelah umroh kemana? Ke Amerika. Setelah umroh kemana? Nah ini, setelah umroh malah berbuat maksiat. Itu zaman sekarang. Ada orang zaman sekarang saya tanya, mau kemana? Mau kembali? Mau kemana kembali? Untuk ziarah. Kayak nggak ada yang diziarahin aja. Jalan-jalan ke Bali. Untuk apa, Bu? Untuk apa, Bu? Untuk melihat orang-orang yang pakaiannya separuh hilang. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan yang mulia, perjalanan yang indah, dari tempat bersejarah ke tempat yang bersejarah, dari tempat yang mulia, bagaimana tidak mulia, Masjidil Aqsa, yang di situ ditempati, diinjak oleh para anbiya, diinjak oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sejarah berapa nabi yang dikuburkan di tempat itu? Berapa nabi yang pernah sholat di tempat itu? Ini menunjukkan syaraful makani bi syarafi ahli, bahwa tempat itu menjadi mulia jika orang ditempatin orang yang mulia. Benar nggak, Bu? Benar. Kalau kita pikir-pikir, Masjidil Haram itu bangunannya seperti masjid ini nggak, Bu? Ya sama. Dari apa? Dari tembok, dari semen. Benar nggak, Bu? Sama nggak? Semen. Ya sama, ada semen, ada kacanya, ada ini, sama. Ka'bah juga sama. Ka'bah itu ya ada semennya, ada batunya, sama. Tapi kenapa Ka'bah punya kemuliaan? Tapi kenapa Masjidil Haram punya kemuliaan? Syaraful makani bi syarafi ahli, tempat itu menjadi mulia karena orang-orang yang duduk di situ. Bagaimana tidak? Ka'bah selalu didatangi oleh para malaikat Allah, selalu ditempati oleh para nabi-nabi, selalu ditempati oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka athar-athar, bekas-bekas ini yang menjadikan tempat itu mulia, punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Zakaria alaihi salam, di saat istrinya tidak mempunyai keturunan, bertahun-tahun tidak mempunyai keturunan, secara logika, secara akal itu tidak bisa melahirkan. Karena saat itu mengatakan istri Zakaria mandul, umurnya sudah mendekati, sudah melebihi 60 tahun, sudah tua, tidak mungkin mengandung. Akan tetapi Nabi Zakaria melihat ini Siti Maryam ini punya kedudukan di hadapan Allah,
Kadang ada makanan di musim kemarau tapi itu ada di musim hujan. Maka anna laki hada, dari mana engkau makanan ini? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Nabi Zakaria melihat Siti Maryam ini, tempat yang ditinggali oleh Siti Maryam ini sering didatangi oleh para malaikat Allah, maka Nabi Zakaria minta izin kepada Maryam untuk berdoa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa di situ memohon kepada Allah agar diberi keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Maka disitulah Nabi Zakaria berdoa, doanya akhirnya dikabulkan oleh Allah. Istri yang mandul ini, yang umur sudah tua ini, bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Artinya apa? Tempat itu punya kedudukan. Karena apa? Karena orang yang ada di situ. Oleh karena itu para sahabat Nabi berusaha agar Rasulullah SAW itu datang ke rumah mereka. Berusaha benar. Kalau Rasulullah datang ke rumah mereka itu satu kebahagiaan, satu kemuliaan. Begitu juga para tabi'in berusaha agar para sahabat Nabi tinggal atau berkunjung ke rumah mereka. Begitu juga para tabi'in berharap para tabi'in agar tinggal atau duduk di rumah mereka dan seterusnya, agar apa? Mendapatkan keberkahan. Syaraful makan bisyarafi ahli. Tempat punya kedudukan karena orang yang tinggal di situ. Begitu juga Masjidil Haram ini punya kedudukan di hadapan Allah karena orang-orang yang ada di situ. Nabi Muhammad pernah menginjak tempat tersebut. Nabi Muhammad pernah duduk di situ. Nabi Muhammad pernah beriktikaf di situ. Makanya para ulama, sebagian ulama mengatakan, kalau mayoritas ulama mengatakan Masjidil Haram itu lebih mulia daripada Masjidul Nabawi. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan Madinah lebih mulia daripada Mekah. Kenapa? Karena di Madinah itu ada jasad yang mulia, yaitu jasad Nabi Muhammad SAW. Di Qubbatul Hamra, di bawah Kubbah, dikuburkan seorang Nabi yang mulia, seorang jasad yang mulia. Maka dengan jasad yang mulia ini mengalahkan kedudukan kota Mekah, yang mana dulu tidak punya arti. Madinah sebelum datangnya Rasulullah tidak punya nilai, tidak punya arti. Yang namanya Yathrib, tidak ada satupun orang yang ingin tinggal di Yathrib, tempat yang kosong, tempat yang jauh dari keramaian. Tapi setelah Rasulullah SAW tinggal di Madinatul Munawwarah, orang-orang berusaha, orang-orang ingin tinggal di tempat tersebut karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa juga sama, punya kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sekarang ya, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi berusaha untuk menguasai Masjidil Aqsa. Mereka menguasai Masjidil Aqsa, mereka membunuh orang-orang muslim, tujuannya hanya ingin menguasai Masjidil Aqsa. Tapi Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan pertolongan kepada umat Islam, dan Allah memberikan kekuatan kepada umat Islam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa allati minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu, yang aku berikan keberkahan. Makanya jadi Allah memberikan keberkahan di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa. Allah kasih keberkahan di situ. Coba bayangkan di Mekah itu subur nggak Bu? Subur nggak Bu? Yang pernah umroh, yang pernah haji, subur nggak Mekah itu? Mana ada tumbuh-tumbuhan nggak subur? Tapi buah-buahan semuanya ada, bener? Buah-buahan semuanya ada. Mau apel ada, mau mangga ada, mau pisang
Ada semuanya, semua buah-buahan ada. Bahkan tahu tempe pun ada. Allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk apa? Aku tunjukkan ayatina, tanda-tanda kami, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Jadi dua tempat yang mulia ini adalah peninggalan yang ditinggalkan untuk kita semuanya, maka harus kita jaga, harus kita muliakan, harus kita letakkan pada posisi yang mulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Isra Mi'raj, ya. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa kemudian apa? Ke langit satu sampai apa? Sidratul Muntaha. Nah ini. Itu perjalanan Mi'raj. Kemudian apa? Sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam, apa itu? Yaitu awal kebangkitan Islam. Kok bisa Isra Mi'raj kok awal kebangkitan Islam? Iya. Karena setelah Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah, ini saya singkat saja kan sudah malam ya. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi Muhammad mentertawakan Nabi Muhammad. Karena menurut akal mereka tidak masuk akal, kok bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang singkat. Lailan, makna lail nakiro, bukan satu malam penuh tapi sebagian malam, sampai dimirajkan oleh Allah, itu pun sebagian malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nah, lailan nakiro, bukan satu malam penuh tapi sebagian malam. Maka di dalam sejarah diterangkan Nabi Muhammad, tempat duduknya Nabi Muhammad itu masih belum dingin, masih panas. Karena Rasulullah SAW itu kan ya saat itu duduk di samping Ka'bah. Nah, itu duduk di samping Ka'bah. Ini tempat duduknya Rasulullah itu, ya. Itu Rasulullah kembali masih panas. Itu menunjukkan apa? Hanya sebagian waktu. Itu namanya Allah panjangkan tapi dalam waktu yang singkat. Nah, ini. Itu namanya dalam waktu singkat tapi bisa semuanya dipanjangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama besar di Hadramaut, namanya Al-Faqihul Muqaddam. Itu ingin sholat satu malam 1000 rakaat. Berapa bu? 1000 rakaat. Pernah bu? Pernah enggak? Nah, ini sholat itu 1000 rakaat. Sholat witir aja 3 rakaat, masya Allah beratnya. Benar enggak bu? Ini sholatnya berapa? 1000 rakaat. Memohon kepada Allah agar bisa melakukan sholat 1000 rakaat. Tapi waktunya nggak cukup, logikanya nggak cukup. Memohon kepada Allah, ya Allah panjangkan malam ini ya Allah, sehingga aku bisa sholat 1000 rakaat. Akhirnya dipanjangkan oleh Allah. Orang-orang dari situ mengatakan, ini kok nggak subuh-subuh, kayaknya tidurnya capek sekali. Kecapean tidur. Tapi belum masuk waktu subuh, Allah panjangkan malam itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, hanya sekedar sedikit malam saja tapi sampai ya, sampai. Kemudian apa? Setelah selesai Isra Mi'raj, orang kafir Quraisy bukan makin percaya kepada Rasulullah, tapi apa? Mereka menghina Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu Abu Jahal. Abu Jahal. Siapa Abu Jahal itu, Bu? Paman Rasulullah SAW. Nah, ini Abu Jahal ini, ingat Abu Jahal ini bukan ke orang bodoh, bukan. Banyak hafal Al-Quran Abu Jahal ini. Orang alim Abu Jahal ini. Kalau dikatakan Abu Jahal orang bodoh, enggak, orang alim. Tidak ada majelis Rasulullah kecuali Abu Jahal hadir di majelis itu. Paham bu? Rasulullah ngisi majelis menyampaikan tausiah, menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan Al-Quran yang turun kepada umat, kepada para sahabat Nabi. Abu Jahal pasti ada di situ mendengarkan. Tapi setelah itu apa? Menghina Rasulullah SAW. Terus seperti itu. Ya, terus. Maka di saat apa? Di saat
Isra Mi'raj, selesai Isra Mi'raj Rasulullah SAW menyampaikan tentang kabar Isra Mi'raj. Orang yang pertama kali menghina Rasulullah SAW adalah Abu Jahal. Nggak percaya. Wah, ini kesempatan untuk menghancurkan Muhammad. Ini kesempatan untuk apa? Untuk menjatuhkan Muhammad. Datang kepada Abu Bakar, Rasulullah SAW. Abu Bakar percaya, maka disebut dengan As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya di Isra Mi'raj oleh Allah. Nah, ini orang kafir jahil. Ditanya, berapa pintu Masjidil Aqsa? Orang datang ke Masjidil Aqsa nggak ngitung pintu. Ibu datang ke Masjidil Haram ngitung pintu? Ada orang datang ke Masjidil Haram ngitung pintunya berapa? Ada? Nggak ada, nggak ingat. Tapi karena didasari dengan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tanya berapa sih pintunya itu, berapa sih jendelanya. Nah, tapi Allah bukakan Nabi Muhammad sehingga apa? Didekatkan Masjidil Aqsa. Rasulullah menyebutkan ini ada pintu, ini ada jendela, ini ada ini, terus apa mengatakan orang-orang kafir Quraisy? Muhammad tukang sihir. Nah, dijawab malah dibilang apa? Muhammad tukang sihir. Itulah orang-orang kafir. Terus kemudian Rasulullah bercerita, di saat perjalanan saya ke Masjidil Aqsa, itu saya bertemu dengan kafilah. Kafilah ini nanti akan sampai pada tanggal ini, jam ini. Apa kata orang kafir Quraisy? Saya ingin menyaksikan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Benar atau tidak? Atau salah? Benar atau salah? Akhirnya apa? Pada hari yang ditentukan, tanggal yang ditentukan, orang kafir Quraisy menunggu benar enggak kafilah yang disebutkan oleh Muhammad itu benar-benar datang di jam itu. Akhirnya pagi mereka nunggu. Para sahabat Nabi ketakutan, ini benar enggak? Kalau sampai enggak pas gimana ini? Pasti mereka akan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Tunggu sampai mendekati zuhur, belum datang lagi kafilah ini. Ini para sahabat Nabi ini bingung, ya. Orang kafir Quraisy senang, pasti enggak datang ini, senang. Sampai waktu zuhur belum datang. Setelah zuhur belum datang. Sampai mendekati asar belum datang juga. Setelah asar gak datang lagi. Setelah asar mendekat maghrib, kemudian apa? Kemudian kafilah tersebut datang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka setelah kejadian itu kurang lebih 3.000 orang kafir Quraisy masuk Islam. Maka disebut awal kebangkitan Islam. Itu Isra Mi'raj. Kemudian ya terakhir ya, di dalam Mi'raj itu ya, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Musa. Diwajibkan yang namanya sholat. Pertanyaannya, Nabi Musa telah wafat atau masih hidup, Bu? Nabi Musa telah wafat atau masih hidup? Nabi Musa telah wafat. Ya, tapi Rasulullah SAW berkomunikasi dengan apa? Dengan Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal itu masih hidup. Jadi kalau ibu datang atau berziarah ke makam orang tua ibu masih hidup tapi di alamnya. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan berjumpa dengan siapa? Nabi Musa. Padahal Nabi Musa telah wafat. Berjumpa dengan Nabi Adam, berjumpa dengan para anbiya, berkomunikasi. Ya, Rasulullah berkomunikasi, berbicara. Padahal mereka telah wafat. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu masih hidup, tapi hidup di alamnya. Maka ditegaskan oleh Allah, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. La tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau menyangka orang yang meninggal di jalan Allah mereka itu mati. Enggak, bal ahya, mereka masih hidup. Jadi tidak meninggal yang kita fahami, tapi mereka masih hidup di alamnya. Makanya ada sunnah ziarah, apa itu?
kalau kita berziarah disunnahkan untuk mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar fa inna insyaallahi bikum lahikun. Kalau salam kepada orang yang enggak mendengar, gila enggak Bu? Bu, kalau kita mengucapkan salam enggak ada orangnya, gila enggak? Kemudian enggak dengar, gila enggak? Ibu masuk rumah, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Salam sama siapa? Ya enggak tahu, yang penting salam aja, tembok kita salamin. Orang stres enggak? Stres. Artinya kita mengucapkan salam di saat kita berziarah kubur, mereka mendengar dan mereka menjawab, assalamualaikum ya ahlad diyar fa inna insyaallahi bikum lahikun. Mereka mendengar, mereka menjawab. Maka di dalam riwayat Sahihul Bukhari, setelah selesai perang Badar, Rasulullah SAW memanggil para mayit satu persatu, dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, kenapa kau memanggil mereka padahal mereka kan sudah wafat, sudah meninggal, gak mendengar ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Wahai Umar, sungguh setiap orang yang aku panggil satu persatu, mereka itu mendengar dan menjawab. Mendengar dan menjawab. Tapi kau tidak mendengar wahai Umar. Artinya apa? Artinya di saat kita datang ke makom ibu kita, di saat kita datang ke makom orang tua kita melihat kita, tahu kalau kita datang ke makomnya. Nah, makanya kebiasaan kita Bu, ya, kiai-kiai kita itu ngajarkan kita sejak dulu apa? Kalau malam Jumat, sorenya ziarah ke makom. Kalau nggak bisa hari Kamis, hari Jumat. Sekarang hilang, benar nggak Bu? Sekarang hilang, lupa dengan orang tuanya, masya Allah, nggak ada sekarang itu. Setelah ada gerakan ini dibid'ahkan, hilang semuanya. Ya, akhirnya apa? Birrul walidain nggak ada, berbakti kepada orang tua itu nggak ada. Jadi di dalam Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Musa, berkomunikasi dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Adam, berkomunikasi dengan Nabi Adam, berjumpa dengan Nabi Idris, berkomunikasi dengan Nabi Idris, padahal mereka itu telah wafat. Berarti bisa berkomunikasi, dan itu bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa ulama yang bisa berkomunikasi, iya, itu karomah. Apa yang menjadi mukjizat itu adalah karomah para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan oleh Allah yang peduli dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikumpulkan bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj kapan saja kita adakan, enggak apa-apa. Memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 27 Rajab, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan selain itu. Banyak pendapat berbicara tentang kapan Isra Mi'raj, tapi yang penting Isra Mi'raj itu ada ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ma'rifah waftah alaina futuhal arifin waj'alna min ahli taqwal istiqamah wakhtim lana bil husni wa radin anna ya Allah ya hayy ya qayyum ya ghaffar. Pandanglah kami dengan cintamu ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jangan kau pandang kami dengan kemurkahanmu ya Allah. Turunkan rahmatmu kepada kami, turunkan anugerahmu kepada kami. Allahumma ya Allah, mudahkan kami dalam urusan dunia dan urusan akhirat kami ya Allah. Tunjukkan kami ke jalan yang kau ridhai, tunjukkan kami ke jalan yang kau cintai ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kau maha pengasih, kau maha penyayang ya Allah. La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit sombong ya Allah, dari penyakit riya pamer ya Allah, dari penyakit-penyakit yang menjadikan kami jauh darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, lembutkan hati kami, jangan kau jadikan hati kami hati yang kasar, jangan kau jadikan hati kami
kami hati yang keras. Allahumma ya Allah, di malam Isra Mi'raj ini ya Allah, jadikan kami hamba yang peduli dengan perjuangan Nabi Muhammad. Sambungkan hati kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami golongan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, kami akan melewati satu jembatan yang mana jembatan ini ya Allah lebih kecil dari rambut ya Allah. Jembatan ini lebih kecil dari rambut ya Allah, dan kami akan melewati jembatan tersebut ya Allah, yang harus dilewati berpuluh-puluh tahun ya Allah. Allahumma ya Allah, maka berikan syafaat Nabi Muhammad kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa melewati jembatan tersebut ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad yang menuntun kami ya Allah. Jika kami jatuh, kami akan masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah, maka jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan ahli surga, dekatkan kami dengan orang-orang soleh, dekatkan kami dengan orang-orang baik ya Allah. Jauhkan kami dari ahli neraka, ahli su ya Allah. Allahumma ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Kama safaita quluba auliyaik, sebagaimana Kau membersihkan hati para kekasih-Mu ya Allah. Ya satirul hal, dat yang menutupi segala kejelekan kami, maka tutupi segala kejelekan kami ya Allah, sehingga para malaikat-Mu ya Allah tidak bisa melihat kejelekan kami di saat kami menghadap kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ringankan hisab kami, ringankan hisab kami, selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am. Allahumma ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Sesuatu yang sulit bagimu mudah ya Allah, segala yang sulit bagimu mudah ya Allah. Allahumma bihaqqi man yakhafu najjina mimma la yakhaf. Allahumma bihaqqi man yakhaf najjina mimma la yakhaf. Allahumma ya Allah, ya Hayy ya Qayyum ya Ghaffar, ampuni segala dosa kami ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Terimalah tobat kami ya Allah. Sungguh mata sering memandang yang haram, sungguh mulut sering berbicara yang haram, sungguh telinga sering mendengar yang haram, sungguh tangan sering mengambil yang haram, sungguh kaki telah sering melangkah ke tempat yang Kau haramkan ya Allah. Maka ampuni segala dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan syafaat Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, dekatkan dengan orang-orang baik ya Allah. Jika orang tua kami telah wafat ya Allah, maka ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu bijahi Sayyidina Muhammad, jauhkan mereka dari neraka-Mu bijahi Sayyidina Muhammad dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Hayy ya Qayyum ya Ghaffar, jika Kau mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kami, jangan Kau cabut nyawa kami kecuali Kau cinta kepada kami. Jangan Kau cabut nyawa kami kecuali Kau ridha kepada kami. Jangan Kau cabut nyawa kami kecuali kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.